Halo semua, yuk kita mulai review sosiologi untuk ujian nanti. Ayo, semangat belajar! Pernah kepikiran gak sih soal kekuatan tak kasat mata yang sebetulnya ngatur interaksi kita sehari-hari? Kayak cara kita ngantri, kenapa kita berhenti di lampu merah, bahkan cara kita nyapa tetangga. Semuanya itu jalan gitu aja, seolah-olah kita semua ngikutin skenario yang sama tanpa sadar. Coba deh bayangin sejenak, gimana kalau besok semua aturan itu tiba-tiba hilang? Nggak ada lagi lampu merah, nggak ada aturan antri, norma sopan santun juga lenyap. Kira-kira apa yang bakal terjadi sama masyarakat kita? Pasti kekacauan total kan? Nah, dalam dunia sosiologi, kondisi kacau balau ini ternyata ada namanya loh, namanya anomi. Anomi itu kondisi di mana masyarakat udah nggak punya pegangan lagi soal mana yang baik dan mana yang buruk. Batasan antara benar dan salah jadi abu-abu, akhirnya ya yang muncul cuma kebingungan dan konflik di mana-mana. Oke, biar kita paham gimana caranya kita bisa membangun harmoni dari yang tadinya berpotensi kacau, kita bakal bahas beberapa hal nih. Kita mulai dari kondisi saat aturan menghilang, lalu kita lihat masyarakat yang harmonis itu kayak apa, terus kita bedah cetak birunya, lihat juga retakan dalam sistemnya, dan terakhir kita coba mengamati dunia kita sendiri. Oke, pertama-tama kita dalemin dulu yuk akar masalahnya. Anomi. Ini adalah kondisi tanpa norma yang jujur aja pengen dihindari sama semua masyarakat di dunia. Nah, perbandingannya tuh jelas banget ya. Di satu sisi ada anomi, bayangin aja kayak benang kusut yang isinya cuma kebingungan dan konflik. Nah, tujuan kita semua adalah sisi yang sebaliknya, yang rapih dan teratur. Inilah yang disebut oleh para sosiolog sebagai keteraturan sosial. Sekarang, yuk kita definisikan lebih jelas lagi kondisi ideal yang kita tuju ini. Sebenarnya apa sih keteraturan sosial itu? Gampangnya gini. Keteraturan sosial itu sebuah kondisi di mana hidup kita terasa aman, dinamis sekaligus harmonis. Kok bisa? Ya karena kita semua, sadar atau enggak, sebetulnya setuju buat ngikutin semacam naskah nggak tertulis pas lagi berinteraksi satu sama lain. Tapi kondisi ideal ini nggak muncul secara ajaib ya. Dia butuh 4 pilar utama supaya bisa berdiri kokoh. Pertama, kesadaran kita semua tentang pentingnya keteraturan. Kedua, norma sosial yang emang cocok sama kebutuhan masyarakat. Ketiga, aparat penegak hukum yang konsisten. Dan terakhir, adanya sistem pengendalian sosial yang berfungsi. Nah, sekarang pertanyaannya gimana mesin harmoni ini sebenarnya dirakit? Yuk kita bedah bareng-bareng cetak biru keteraturan sosial tahap demi tahap. Prosesnya itu ternyata logis banget loh. Semua dimulai dari ordinasi. Ini tahap di mana aturan dan hukum dibuat. Terus, aturan ini dijalankan secara konsisten sama masyarakat. Nah, ini yang namanya keajegan. Dari perilaku yang ajeg ini, lahirlah tertib sosial. Dan puncaknya, barulah tercapai yang namanya keteraturan sosial, kondisi yang kita semua inginkan. Oke, prosesnya kita udah paham. Tapi, sebenarnya apa aja sih bahan-bahan dasarnya, unsur-unsur pembangunnya gitu? Unsur yang pertama namanya tertib sosial. Ini adalah kondisi di mana tindakan kita sehari-hari itu udah klop sama norma yang ada. Contoh paling gampangnya, ya budaya antre. Nggak perlu disuruh pun kita otomatis tahu harus berbaris yang rapi. Berikutnya ada order. Nah, kalau tadi tertib sosial itu hasilnya, order ini lebih ke aturan mainnya. Bisa yang tertulis kayak tata tertib sekolah, atau yang nggak tertulis kayak ajakan kerja bakti dari Pak RT. Intinya, ini kerangka aturan yang kita semua setuju buat patuhi. Lanjut, ada keajegan. Ini tuh kondisi ketika perilaku yang tertib tadi udah jadi rutinitas. Udah bukan sesuatu yang kita pikirin lagi, tapi udah jadi kebiasaan yang konsisten, jalan terus-menerus. Contohnya ya, kayak siswa yang setiap hari pakai seragam dan masuk sekolah. Dan yang terakhir, puncaknya adalah pola. Nah, ini terjadi ketika sebuah keajegan atau kebiasaan tadi udah benar-benar mendarah daging sampai jadi semacam template atau corak standar dalam interaksi sosial. Contoh klasiknya ya tradisi musyawarah mufakat buat menyelesaikan masalah bersama di lingkungan kita. Oke, kita udah tahu nih cara bangunnya. Tapi nggak selamanya mulus kan? Sekarang kita lihat yuk, apa aja sih yang bisa jadi tantangan atau bahkan ancaman buat keteraturan ini? Apalagi di masyarakat yang super beragam kayak Indonesia. Di masyarakat yang beragam, ada beberapa batu sandungan nih buat mencapai harmoni. Pertama, primordialisme. Ini tuh sikap memegang teguh tradisi dari lingkungan asalnya secara berlebihan. Terus ada etnosentrisme, yaitu keyakinan kalau kelompoknya sendiri itu paling superior.
Dan yang terakhir, ada politik aliran. Ini kondisi ketika masyarakat jadi terkotak-kotak karena afiliasi politik yang akhirnya bikin susah banget buat mencapai kesepakatan bersama. Nah, ini gambaran yang menarik banget. Ternyata, struktur masyarakat majemuk itu sendiri bisa ngebantu atau malah ngehambat terciptanya harmoni. Kalau struktur masyarakatnya terinterseksi, artinya keanggotaan kelompoknya saling tumpang tindih, keteraturan jadi lebih gampang dicapai. Tapi sebaliknya, kalau strukturnya terkonsolidasi, di mana identitas tiap kelompok itu kuat banget dan terpisah, wah, prosesnya bisa jadi jauh lebih sulit. Oke, setelah kita ngobrolin semua teori ini, mungkin muncul pertanyaan paling penting. Terus kenapa? Kenapa semua ini penting buat kita? Apa sih relevansinya dalam hidup kita sehari-hari? Jawabannya adalah keteraturan sosial itu bukan konsep abstrak yang ngawang-ngawang. Ini adalah kerangka tak terlihat yang bikin semuanya bisa berfungsi. Mulai dari jalan raya yang aman sampai kerjasama gotong royong di lingkungan kita. Intinya, ini adalah harmoni antara interaksi, nilai, dan norma. Jadi, ini dia poin utamanya. Keteraturan sosial itu bukan sekedar teori di buku. Anggap aja ini adalah sistem operasi bagi masyarakat yang fungsional. Tanpa sistem operasi ini, kemajuan dan kehidupan yang aman itu rasanya ya hampir mustahil untuk dicapai. Sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat merenung sejenak. Coba deh perhatikan lingkungan Anda sendiri. Entah itu di keluarga, di tempat kerja, atau di komunitas tempat tinggal. Kira-kira aturan tak tertulis apa sih yang sebenarnya ngejaga semuanya tetap berjalan harmonis? Dengan menyadari hal itu, kita bisa jadi lebih menghargai betapa berharganya, sekaligus betapa rapuhnya keteraturan sosial dalam hidup kita. Mari kita uji pemahaman kita hari ini. Aturan latihan soal online. 1. Silakan siapkan alat tulis dan lembar jawaban mandiri sebelum memulai video. 2. Simak setiap soal dengan teliti dan tuliskan jawaban Anda pada lembar tersebut. 3. Setelah sesi pembahasan selesai, hitunglah total jawaban yang tepat. 4. Wajib menuliskan skor akhir, jumlah benar, jumlah salah, di kolom komentar sebagai bukti partisipasi dan bahan evaluasi. 5. Setiap satu soal dikerjakan dalam waktu 40 detik. Gunakan waktu sebaik mungkin. Selamat mengerjakan.
Terima kasih sudah latihan soal di kelas Enjoy Bimbel Online. Jangan lupa subscribe channel ini